Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala urusannya, dan yang sedang mengalami ujian berupa sakit, terutama terkena penyakit anxiety, psikosomatis, dan gangguan asam lambung, semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan yang lebih penting tetap bersemangat. Di video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya. Dan kali ini saya akan menjelaskan masalah kaitan antara hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan anxiety. Apakah ada hubungannya? Di situ akan saya jelaskan. Jadi menurut pengalaman yang saya alami dulu ketika saya masih mengalami penyakit anxiety itu, memang benar sahabat-sahabat semuanya. Saya di tahun ketiga terkena anxiety itu, saya mulai terganggu dengan yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu saya alami. 1 tahun, 2 tahun awal terkena anxiety itu belum. Mungkin karena tubuh juga masih bagus dan pikiran juga masih belum terlalu bermasalah, jadi mungkin itu belum ada masa di hipertensi. Tapi ketika menginjak tahun ketiga, perlu saya sampaikan, saya menderita penyakit anxiety ini hampir 5 tahun, dan di tahun ketiga itu saya mengalami hipertensi. Saya sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit. Di sana sempat terjadi kebingungan karena dengan usia yang masih muda, tekanan darah tingginya sangat tinggi, dan ketika diobati oleh dokter, tekanan darah itu tidak turun. Hampir setiap hari saya minum obat tekanan darah tinggi, dan efeknya sangat tidak ada. Di situ dokter pun sempat kebingungan kenapa diberi obat dengan macam-macam yang dosis dan jenis obat hipertensi, di situ tidak turun. Saya juga sempat putus asa. Setelah itu saya mulailah saya pelajari kenapa, ada masalah apa, kan seperti itu. Ternyata masalahnya adalah ada kaitannya dengan anxiety. Setiap orang yang terkena anxiety atau psikosomatis gangguan asam lambung itu, di situ penderita sangat merasa gelisah, sangat ketakutan, pikirannya selalu negatif, stres. Disitulah rupanya sumber masalah dari hipertensi yang diderita oleh saya sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang mengalami hipertensi dengan anxiety disertai dengan hipertensi ini, itu sangat berkaitan. Manusia yang normal yang tadinya tidak terkena hipertensi, rata-rata ketika terkena anxiety cenderung tekanan darahnya semakin tinggi. Itu disebabkan sebagian besar dari pola pikir kita yang masih kacau, kegelisahan yang tidak terkendali, ketakutan luar biasa. Itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi kita semakin tinggi. Dan yang saya pelajari, ketika orang gelisah takut, rata-rata saraf yang ada di tubuh kita itu menegang, dan kemungkinan besar pembuluh darah pun menjadi kaku karena ketegangan-ketegangan yang ada di saraf-saraf kita. Itulah yang sering saya rasakan. Saya mengalami hipertensi. Kemudian setelah saya pelajari terus, saya mulai kenali dengan apa sumber masalahnya. Di situ saya mulai menemukan ketika anxiety kita mulai turun, mulai normal, hipertensi itu lama-lama juga akan turun. Tetapi ada beberapa hal yang harus sahabat-sahabat juga pahami. Untuk menormalkan kembali hipertensi kita atau tekanan darah tinggi kita, itu banyak usaha yang harus dilakukan. Tapi terutama kita harus mengendalikan anxiety kita, ketakutan kita, kegelisahan kita. Itu yang harus kita kendalikan. Dan tidak lupa kita tetap harus
berobat ke dokter untuk mengendalikan tekanan darah tinggi kita. Di samping dari pengobatan psikis kita harus minum obat tekanan darah tinggi supaya tidak berbahaya di tubuh kita. Saya juga sempat bertahun-tahun mengonsumsi obat penekanan darah tinggi ini. Selain saya minum obat penekan darah tinggi ini, saya juga harus merubah pola pikir, pola hidup saya, pola makan saya. Mulai saat itu saya mulai rubah. Dari yang tadinya saya tidur terlalu malam, makan sembarangan, kemudian tidak banyak aktivitas, itu mulai saya rubah. Dari makan saya mengurangi makanan yang berupa daging, kemudian saya alihkan ke buah dan sayur. Kemudian saya menjaga pola pikir saya untuk tetap tenang, untuk tetap bahagia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah istirahat kita yang harus kita jaga, seperti tidak tidur terlalu malam, kemudian bangun pagi, kurangi tidur pagi. Biasanya orang yang mengalami anxiety dan disertai dengan penyakit hipertensi ini, mereka juga senang sekali tidur di pagi hari. Itu dikurangi dan dibuat untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menggerakkan organ-organ tubuh kita supaya tidak menjadi semakin melemah. Di samping itu saya rutin berolahraga, kawan-kawan. Di situ mulai saya kembali berolahraga. Waktu dulu ketika masih lemas, belum mempunyai kekuatan untuk berolahraga, saya cukup melakukan perenggangan tubuh. Setelah mulai perenggangan itu mulai terbiasa, saya mulai jogging, kemudian banyak-banyak kita berolahraga. Terutama saya dulu di pagi hari dan sore setelah sholat asar itu saya mulai berolahraga. Di situ kemudian saya mempunyai pikiran bahwa tekanan darah tinggi kita itu disebabkan juga banyak faktor. Dari faktor genetik juga memang bisa sangat memungkinkan. Kenapa seperti itu? Jika kita mempunyai riwayat orang tua kita atau keluarga kita yang mempunyai penyakit hipertensi, itu juga bisa menyebabkan kita terkena penyakit hipertensi, dan yang awalnya itu disebabkan oleh anxiety ini, dipancing dengan penyakit ini, dan kemudian itu menjadi hipertensi kita menjadi ada di tubuh kita. Itu kawan-kawan. Dan faktor lain yang juga mempengaruhi tekanan darah tinggi kita adalah berat badan yang tidak ideal. Untuk orang yang mempunyai berat badan masih ideal, itu kemungkinan besar tidak ada masalah. Tapi kita yang mempunyai berat badan berlebih, kadang-kadang kan banyak orang penderita anxiety ini yang juga suka dengan makan sembarangan. Dia tetap bisa walaupun dirinya sedang mengalami anxiety. Itu yang saya alami juga. Saya makan biasa, enak, makan yang macam-macam saya suka, termasuk makan daging, asin, gorengan, itu saya sangat suka dulu. Tapi itu menyebabkan di samping badan kita tidak ideal, itu juga menyebabkan asam lambung juga itu sering parah, sering kumat untuk kawan-kawan. Setelah saya pelajari juga, berat badan tubuh seseorang itu juga mempengaruhi tekanan darah tinggi dan anxiety kita. Mulai di situ saya mulai mengidealkan tubuh saya, seperti saya mulai berpuasa untuk Senin Kamis, kemudian mengurangi konsumsi nasi dan daging, saya perbanyak makan sayur, saya perbanyak makan jus. Kalau dari pengalaman yang saya alami itu, mulai tekanan darah itu mulai turun ketika anxiety saya mulai membaik, kemudian pola hidup saya rubah, dan saya makan dengan makanan yang sehat seperti jus. Yang sering saya minum dulu waktu saya sedang mengalami sakit itu, saya minum jus labu siam dan bawang putih. Tetapi jika masih ada masalah di asam lambungnya, mungkin penderita belum bisa. Tapi setelah saya sembuh dari asam lambung itu, saya meminum jus labu siam dan
bawang putih. Di samping itu saya tetap melakukan kontrol pengecekan berkala di pusat kesehatan dan sambil meminum obat tekanan darah. Mulai disitulah mulai normal, mulai kembali ke tekanan darah yang normal 135/80/90 itu mulai normal. Tadinya saya sampai 170/100 itu sempat saya alami. Dan dikasih obat tidak mau turun. Rupanya itu tadi kawan-kawan, dari pola hidup kita, pola pikir kita, itu yang sangat mempengaruhi anxiety ini, kemudian kita menjadi mempunyai hipertensi. Yang harus sahabat-sahabat lakukan ketika sahabat-sahabat menderita hipertensi dan anxiety-nya tinggi, sahabat-sahabat tidak usah panik, tetap kita berkonsultasi ke dokter. Selain kita berkonsultasi ke dokter, kita usahakan seperti yang saya ceritakan tadi, mulai dari pola makan, pola tidur kita, gaya hidup kita rubah semua. Itu yang mempunyai berat badan berlebih diidealkan kembali, terutama untuk lingkar pinggang. Rata-rata orang yang mempunyai lingkar pinggang terlalu besar, gangguannya pasti di situ. Asam lambung sering naik, kemudian hipertensi. Dan ada beberapa waktu saya sempat mempunyai kolesterol saya tinggi karena itu tadi, tidak banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Karena kita mengalami sakit itu, makan kita biasa, cuma aktivitas kita tidak ada. Di rumah hanya tidur. Tahu sendiri, orang yang terkena anxiety itu rata-rata nyamannya di kamar, tidur, habis makan kita tidur. Jadi tidak ada aktivitas, tidak ada pembakaran di tubuh kita. Akhirnya itu bisa menimbulkan banyak masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi. Itulah yang menjadi penyebab kita ini semakin susah untuk sembuh. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, perlunya sahabat-sahabat semuanya memahami sumber dari masalah yang sedang kita hadapi ini. Terutama ketenangan, kesabaran, keikhlasan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu solusi yang lebih mujarab. Mau berobat dimanapun, jika dari diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk merubah semua itu sangat sulit kawan-kawan. Kita hanya mengandalkan obat, itu sangat sulit. Ikhtiar perlu, tapi menerima, keikhlasan, sabar itu lebih penting. Ketika orang yang sudah ikhlas, menerima, sabar, tapi tetap berusaha, disitulah nanti akan banyak solusi yang akan sahabat-sahabat semua rasakan. Contohnya ketika orang ikhlas, dia pikirannya akan semakin tenang. Seperti orang berpuasa, salah satu penyakit asam lambung yang kadang-kadang salah persepsi dari sahabat-sahabat semuanya, orang yang tidak makan, orang berpuasa itu malah akan menyebabkan asam lambung tinggi. Sebenarnya tidak, itu justru asam lambung kita semakin normal. Saya sudah hampir 3 tahun saya lakukan puasa untuk kesehatan saya. Sekarang ini tidak pernah saya asam lambung saya kumat. Semakin saya sering berpuasa, justru malah tubuh saya semakin sehat. Itu karena orang berpuasa itu, sahabat-sahabat semuanya, itu makannya lebih teratur ketimbang orang yang tidak berpuasa. Pagi dia sudah sahur, kemudian makan, buka dia sore, dan tidak berlebihan. Dan otomatis orang yang berpuasa itu dia cenderung lebih tenang, lebih menjaga dari hal-hal yang negatif. Itu pasti, dan itu yang diperlukan untuk menderita anxiety. Jadi saya sarankan untuk sahabat-sahabat semuanya, tidak perlu takut untuk berpuasa. Saya sudah mengalaminya dan saya akhirnya sembuh berkat usaha-usaha yang saya lakukan. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya memahami apa yang saya sampaikan ini, dan jangan lupa kita tetap berkonsultasi ke dokter untuk minta solusi selain dari solusi yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan semua penyakit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada obatnya. Tergantung kita. Jika kita menerima, kita ikhlas, kita berserah diri, tetap berusaha, mudah-mudahan kita tetap sembuh. Tetap semangat sahabat-sahabat semuanya, jangan panik, jangan takut, tetap tenang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
video ini saya buat khusus untuk penderita anxiety, psikosomatis dan gangguan asam lambung, bukan untuk penyakit lain. Jadi jangan disalahartikan. Mungkin hanya ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi